Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, kali ini kita akan mendengarkan video ceramah Habib Novel Ali Idrus, teman-teman. Yang mana teman-teman di dalam ceramahnya beliau ini kembali nih, ya seperti biasa, para Habib ini kembali memberikan doktrin-doktrin kepada umat agar mereka ini dicintai, teman-teman. Dan kali ini teman-teman, doktrinnya tidak tanggung-tanggung. Beliau menyatakan bahwa kalau ingin dunia ini aman, tidak datangnya musibah, tidak datangnya bencana alam, maka kita harus bersama-sama dengan para habaib. Kita harus mencintai para habaib. Kalau bumi ini ingin aman, teman-teman. Subhanallah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib, nggak jadi itu. Macam tak betul je budak ni. Doktrin beliau ini teman-teman tidak tanggung-tanggung. Bisa merusak akidah kita, bisa menciderai tauhid kita, teman-teman. Seperti yang beliau katakan tadi, teman-teman. Beliau menyatakan bahwa jika ingin bumi ini aman, maka kita harus bersama dengan para habaib. Dengan adanya habaib, maka dunia ini menjadi aman, teman-teman. Yang tadinya Allah mentakdirkan suatu wilayah akan terjadi bencana alam, gempa bumi. Dia tadi menyatakan akan terjadi gempa bumi 20 skala Richter. Tapi dikarenakan ada Habib di situ, teman-teman, tidak jadi gempa bumi. Ini luar biasa doktrinnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita dengarkan lagi doktrinnya dari Habib Novel Ali Idrus ini. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib. Jangan musuhin anak cucu Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja. Subhanallah. Tunggu saja, saatnya akan tiba. Ancaman ya, sahabatku semua. Habib Novel ini, teman-teman, beliau ini memberikan ancaman kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau tidak cinta kepada habaib, kalau tidak mengkultuskan mereka, tunggu saja. Tunggu apa? Apa yang akan kita tunggu? Tunggu saja bencana alam akan datang ke Indonesia. Ada ya, cucu Nabi mendoakan seperti itu. Dan masalahnya, teman-teman, para habaib yang ada di Indonesia ini, mereka belum terkonfirmasi apakah mereka benar cucu Nabi atau tidak. Makanya tes DNA. Ketika diminta untuk tes DNA, alasannya bermacam-macam. Bahkan memberikan persyaratan yang mustahil. Suruh bongkar makam Nabi. Ini kan perkara mustahil. Bahkan ada juga yang kemarin yang kita bahas, teman-teman, yang menyatakan bahwa tes DNA itu haram. Ini apa namanya? Kan lucu. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi pernyataan dari Habib Novel Ali Idrus ini. Nggak ada Habib minta dipuji, dimuliakan, nggak ada. Itu fitnah, itu fitnah. Orang-orang yang gak suka ngomong Habib tuh minta dimuliakan, Habib minta disanjung, Habib minta dipuji. Kamu salah milih Habib, atau kamu salah lihat Habib. Subhanallah. Belum tentu orang itu Habib, belum tentu. Tanya dulu nasabnya benar atau enggak. Memang faktanya demikian, teman-teman. Beliau menuduh kita fitnah kepada para habaib. Tapi memang faktanya demikian. Kebanyakan dari para habaib, kalau ceramah mereka itu isinya semuanya adalah doktrin, teman-teman. Membawakan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah kurafat, dan mendoktrin umat agar mereka, para habaib ini, dikultuskan. Gila pujian. Lah, Pak Novel ini menyatakan kita ini memfitnah. Oke, saya akan sertakan buktinya. Ketika itu saya sedang ceramah di daerah Sulawesi, ada saya punya murid. Ini pendeta nanya sama murid saya, itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Habib itu siapa?
Habib itu anak cucu Nabi kami Muhammad. Jadi teman-teman, ketika dia sedang memberikan ceramah di Sulawesi, lalu ada seorang pendeta bertanya kepada muridnya Habib Bahar. Itu yang berceramah siapa? Muridnya ini menyatakan yang ceramah adalah Habib. Habib itu siapa? Habib itu adalah cucu ataupun keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini pendeta bilang, oh jadi Nabi kalian Muhammad itu punya anak cucu ya? Iya, Nabi punya anak cucu, garis turunannya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kata ini pendeta, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh kalian. Kenapa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah? Wah. Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Wah. Nah, ceramah Bahar bin Smith ini doktrin apa tidak tuh? Doktrin, teman-teman. Dia menceritakan kisah seorang pendeta yang bertanya, yang ceramah itu siapa? Ketika pendeta melihat dirinya sedang berceramah. Lalu pendeta ini, teman-teman, menyatakan, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh. Kenapa dikatakan bodoh, teman-teman? Dikarenakan muhibinnya Habib Bahar ini menyatakan yang ceramah itu adalah Habib. Habib Bahar, cucu Nabi. Pendeta ini menyatakan bahwa jika seandainya Yesus masih ada keturunannya atau punya keturunan, tidak akan kami biarkan mereka akan menginjak tanah. Akan kami gendong kemana-mana. Artinya secara tidak langsung, teman-teman, Bahar bin Smith ini ingin dimuliakan, ingin dikultuskan. Bahar bin Smith ini menginginkan seluruh para habaib yang ada di Indonesia ini jangan sampai menginjak tanah. Luar biasa. Jangan sampai menginjak tanah. Kalau bisa itu para habaib, teman-teman, digendong kemana-mana. Ini doktrin yang sangat menyesatkan. Seperti ini contohnya. Di sini ada video sekelompok umat Islam menggotong para habaib. Dibuatkan sebuah tenda yang sangat luar biasa. Sebuah mahkota yang sangat luar biasa. Digotong bak raja. Lihat, mereka duduk bersantai di atas, sedangkan para jemaah itu menggotongnya rame-rame, teman-teman. Seperti itukah yang kalian inginkan? Seperti itukah kalian menginginkan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia memuliakan kalian? Menggotong kalian kemana-mana? Jangan sampai menginjak tanah kalau bisa. Luar biasa. Bahkan teman-teman ada yang lebih parah lagi, teman-teman. Doktrin dari seorang habaib juga, teman-teman. Seorang habib ini menceritakan tentang kisah seorang muhibinnya yang sangat cinta kepada Habib si Fulan. Yang mana, teman-teman? Muhibinnya ini bernama Bang Maman, ahli maksiat. Jarang ibadah. Tapi cinta. Cinta kepada para habaib. Seluruh dagangannya itu diberikan. Seluruh hartanya diberikan kepada Habibnya. Wah, luar biasa. Dan ketika Bang Maman ini dikisahkan meninggal dunia, Habibnya ini datang, teman-teman. Datang Habibnya. Dan menjamin Bang Maman ini masuk surga tanpa hisab. What? Dijamin. Hanya dengan selembar kertas surat untuk malaikat mungkar nangkir. Ini pembodohan. Menyelisihi syariat agama kita. Doktrin. Agar kalian dimuliakan. Coba simak ini. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ini apa-apaan namanya, teman-teman? Ceramah seperti ini tidak mengajarkan umat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi taat kepada mereka para habaib ini. Sampai dia menyatakan tadi, walaupun ibadahnya berantakan, ahli maksiat, tapi taat kepada Habibnya, cinta kepada Habibnya, maka akan masuk surga tanpa hisab, dijamin. Hanya dengan selembar kertas surat dari Habibnya untuk malaikat mungkar nangkir. Parah. Kalian menginginkan umat Islam ini
mengkultuskan kalian, mendewakan kalian, sampai kaki-kaki kalian dicium oleh para muhibin kalian. Itu kan yang kalian inginkan? Seperti dalam video ini contohnya teman-teman. Teman-teman dapat saksikan para jemaahnya ataupun muhibinnya mungkin, ataupun muridnya, sampai mencium kaki Habib Bahar ini. Apakah Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah mengajarkan hal demikian? Lihat, jemaahnya sampai berbaris antrian hanya demi mencium kakinya Habib Bahar bin Smith ini. Na'udzubillah. Bahkan seperti ceramah Habib Naufil tadi, teman-teman. Habib Naufil Al-Idrusri, dia menyatakan kalau bumi ini ingin aman, maka cintai para habaib. Muliakan para habaib. Kalau tidak, maka tunggu saja. Wah, diancam itu, teman-teman. Tunggu saja, akan terjadi sesuatu di muka bumi ini. Harusnya di suatu wilayah akan terjadi gempa besar 20 skala Richter. Tapi karena ada seorang habib di wilayah tersebut, maka tidak terjadi gempa. Wah, luar biasa parah doktrinnya. Subhanallah. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat mengambil kebaikan dari video ini, teman-teman. Semoga yang masih halu, yang masih termakan doktrin-doktrin para habaib ini, teman-teman, semoga kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Ingatlah, sekali lagi saya ingatkan, kalian ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalian bukanlah umat para habaib, teman-teman. Jika ajaran mereka bertentangan dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bertentangan dengan syariat, memberikan ceramah-ceramah, doktrin-doktrin sesat, memberikan cerita-cerita khurafat, tinggalkan mereka. Meskipun seandainya mereka sudah melakukan tes DNA, nasab mereka terbukti sampai kepada Rasulullah, sama gennya dengan Rasulullah, tapi ajarannya menyimpang dari Rasulullah, tinggalkan mereka. Tapi seandainya jika ajaran mereka ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana para sahabat memahaminya, maka ikuti mereka meskipun mereka bukan dari kalangan para habaib. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.